Adik-adik, adik-adik, alhamdulillah. Kayak mau ceramah aja ya. Eits, tenang aja, Kak Evan di sini tidak akan berceramah, tetapi akan nemenin kamu belajar bersama. Okay, yo. Seperti biasa ada Kak Evan di sini di channel Bimeluki. Bimeluki, we commit to support your success. Kemarin ada yang komen nih seperti ini nih. Kak Evan, nanti bulan Mei aku mau tryout. Tolong dong buatin soal untuk latihan. Siap bosku. Makanya nih, Kak Evan udah siapin khusus soal buat kamu, yaitu latihan soal ujian sekolah, materi IPA untuk kelas 6. Yang belum subscribe, tolong dong subscribe segera ya. Dan jangan lupa like. Dan apabila ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Di sini nih kolom komentarnya. Gak usah malu-malu, santai aja. Nanti Kak Evan bakal balas komentar dari kamu. Dan soal ini akan Kak Evan bagi menjadi beberapa video. Makanya ditunggu aja ya. Langsung aja yuk, ini dia pembahasan soalnya. Soal ujian sekolah IPA kelas 6 tahun 2022-2023. Soal nomor 1, perhatikan rantai makanan berikut. Peran setiap komponen dalam tabel berikut yang sesuai dengan rantai makanan tersebut adalah titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab nomor 1, Kak Evan akan menjelaskan peran dari masing-masing rantai makanan yang ada pada gambar. Nomor 1 ini merupakan tanaman. Tanaman di sini berperan sebagai produsen karena dia dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian untuk nomor 2, ini gambar belalang. Belalang di sini berperan sebagai konsumen primer atau konsumen 1. Di sini Kak Evan tulis K primer. Kemudian gambar ketiga, ini merupakan laba-laba. Laba-laba di sini berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen 2. Ini Kak Evan tulis K sekunder. Kemudian gambar keempat, ini merupakan gambar burung, di mana burung berperan sebagai konsumen tersier atau konsumen 3. Kak Evan tulis di sini K tersier. Nah, sesuai penjelasan Kak Evan, maka untuk jawaban nomor pertama yaitu ada di pilihan B, gambar nomor 2 sebagai konsumen primer. Soal selanjutnya nomor 2. Pertanyaannya, tanaman paku sarang burung Bu Retno tumbuh lebat. Tanaman tersebut ditanam Bu Retno dengan cara ditempelkan pada pohon asam yang ada di depan rumahnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa antara tanaman paku sarang burung dengan pohon asam terjadi interaksi titik-titik-titik. Adik-adik, untuk soal nomor 2 yang menjadi pertanyaan adalah interaksi antar makhluk hidup atau simbiosis. Di sini simbiosis antara tanaman paku sarang burung dengan pohon asam. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan tentang simbiosis. Untuk simbiosis ada 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya adalah lebah dengan bunga, lalu kupu-kupu dengan bunga, dan ikan badut dengan anemon. Kemudian
Untuk simbiosis yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu untung dan yang lainnya rugi. Contohnya adalah benalu dengan pohon mangga, kemudian tali putri dengan pohon inangnya, serta kutu dengan manusia. Untuk simbiosis yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu untung dan yang satu tidak dirugikan atau tidak apa-apa. Contohnya adalah ikan remora dengan ikan hiu, kemudian bunga anggrek dengan pohon mangga, dan lain sebagainya. Nah, untuk tanaman paku sarang burung beserta pohon asam, ini merupakan contoh dari simbiosis komensalisme. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 ada di pilihan C. Simbiosis komensalisme, tanaman paku sarang burung diuntungkan karena mendapat substrat untuk melekat. Sedangkan pohon asam yang ditumpangi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Selanjutnya soal nomor 3. Fondasi cakar ayam ditemukan oleh Profesor Sedijatmo pada tahun 1961. Ketika itu, secara tidak sengaja, Sedijatmo memandangi batang pohon nyiur yang meliuk-liuk tertiup angin. Pohon nyiur tersebut tetap kukuh berdiri meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Dari sinilah Sedijatmo menciptakan fondasi berserabut pipa beton yang menyangga gedung-gedung besar yang dikenal dengan nama fondasi cakar ayam. Fondasi cakar ayam ini mengadopsi bentuk adaptasi pohon nyiur, yaitu titik-titik-titik. Adik-adik perlu diketahui untuk pohon nyiur sendiri adalah pohon yang hidup di daerah pantai. Dan untuk pohon nyiur ini mempunyai akar serabut. Berarti untuk jawabannya ada di pilihan A. Berikutnya soal nomor 4 dan soal nomor 5. Kita ke soal nomor 4 terlebih dahulu. Perhatikan gambar hewan berikut. Tempat perlindungan hewan tersebut berada di Suaka Marga Satwa ... A. Pulau Semana, B. Lombuyan, C. Balai Raja, D. Cikepuh. Adik-adik kita lihat untuk gambarnya. Pada gambar soal nomor 4 ini terdapat hewan yaitu anoa. Nah, anoa sendiri untuk tempat perlindungannya ada di Suaka Marga Satwa Lamboyan. Jadi ada di pilihan B. Kemudian untuk nomor 5, pertanyaan yang benar tentang manfaat bagian tubuh tumbuhan bagi kehidupan manusia adalah ... A. Bunga pepaya sebagai obat batuk, B. Daun pandan sebagai bahan kosmetik, C. Kulit buah manggis untuk bahan obat-obatan, D. Daun jati untuk bahan penyedap rasa masakan. Untuk pernyataan yang benar pada soal nomor 5, pilihan A. Bunga pepaya sebagai bentuk obat batuk ini merupakan pernyataan yang salah ya. Karena jika bunga pepaya ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sedangkan untuk daun pandan, untuk di sini pernyataannya daun pandan sebagai bahan kosmetik ini juga salah. Karena daun pandan sendiri digunakan untuk pewarna makanan. Nah, pernyataan yang C, kulit buah manggis untuk bahan obat-obatan. Ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 6. Perhatikan gambar daur hidup hewan berikut.
Tahapan daur hidup yang ditunjukkan oleh huruf X, Y, dan Z secara berturut-turut adalah titik-titik-titik. Adik-adik kita lihat gambarnya. Pada gambar ke-1 ini merupakan metamorfosis atau daur hidup dari lalat ya. Dan lalat ini mengalami metamorfosis secara sempurna. Dan untuk gambar kedua ini merupakan daur hidup atau metamorfosis dari kecoa. Dan kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk huruf X sendiri, ini adalah tahap telur. Kemudian untuk huruf Y, setelah telur itu berarti menjadi nimfa. Kemudian huruf Z di sini adalah imago. Imago sendiri adalah hewan dewasa. Dari penjelasan Kak Evan, berarti jawaban nomor 6 ada di pilihan A. X yaitu telur, kemudian Y nimfa, dan Z imago. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen terjadi di bagian yang ditunjuk titik-titik-titik. A1, B2, C3, D4. Kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan untuk nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 sendiri ini adalah rongga hidung. Kemudian untuk nomor 2 ini menunjukkan bagian trakea. Lalu untuk nomor 3 yaitu menunjukkan bronkus. Dan nomor 4 ini menunjukkan alveolus. Nah, perlu diketahui adik-adik, untuk pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen ini terjadi pada alveolus. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 8. Proses pernafasan yang terjadi pada serangga yaitu titik-titik-titik. Adik-adik, untuk proses pernafasan yang terjadi pada serangga yaitu udara akan masuk ke saluran trakea dan oksigen akan berdifusi ke dalam sel. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Nomor berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Pengelompokan jenis sendi yang ditunjukkan pada gambar dalam tabel berikut yang benar adalah titik-titik-titik. Kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Di sini ada gambar tengkorak. Dan untuk huruf P ini menunjukkan hubungan antar tulang atas dengan tulang tengkorak. Jadi ini huruf P yaitu sendi putar. Kemudian huruf Q sendiri ini adalah hubungan gelang bahu dengan tulang lengan atas. Jadi ini merupakan sendi peluru. Dan untuk bagian R ini adalah sendi engsel. Kemudian bagian S, untuk bagian S sendiri ini adalah sendi peluru. Dan untuk bagian T ini adalah tulang kering. Dan ini merupakan sendi engsel. Nah, jawaban soal 9 ada di pilihan C. R dan T itu merupakan sendi engsel. Kemudian Q dan S itu merupakan sendi peluru. Nomor 10. Ridwan melakukan olahraga tanpa pemanasan terlebih dahulu. Akibatnya pada saat berolahraga, otot-otot Ridwan mengalami kejang dan kekurangan cairan elektrolit. Kondisi Ridwan tersebut mengidentifikasikan bahwa Ridwan mengalami gangguan titik-titik-titik.
Di sini Ridwan berolahraga tanpa pemanasan terlebih dahulu. Otot-ototnya mengalami kejang dan kekurangan cairan elektrolit. Ini merupakan ciri-ciri dari kram otot. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Nomor berikutnya adalah soal 11. Perhatikan gambar berikut. Jika pada bagian yang ditunjuk tanda panah mengalami peradangan, dapat mengakibatkan penyakit titik-titik-titik. A. Gastritis. B. Appendicitis. C. Konstipasi. D. Hepatitis. Kita lihat untuk anak panahnya. Ini yang ditunjukkan anak panah tersebut adalah appendix. Atau nama lainnya adalah umbai cacing. Ketika appendix mengalami peradangan, maka akan mengakibatkan penyakit appendicitis. Jawabannya ada di pilihan P. Nomor 12. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis, sehingga makanan menjadi lembut. Berdasarkan fungsinya tersebut, gigi mudah terkena karies gigi. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat mengubah gula menjadi asam. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya karies gigi adalah titik-titik-titik. Adik-adik, di sini terdapat kata kunci yaitu mengubah gula menjadi asam. Terdapat kata gula yang berarti makanan atau minuman yang terasa manis. Nah, jawabannya ada di pilihan P, yaitu mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Nomor 13. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Jika tubuh kekurangan sel darah merah, tubuh akan terasa lemas dan pusing karena asupan oksigen menjadi berkurang. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan asupan oksigen ke dalam tubuh adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk meningkatkan asupan oksigen ke dalam tubuh melalui darah, yaitu hemoglobin, berarti harus mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ada di pilihan B. Soal berikutnya yaitu 14. Perhatikan fungsi bagian-bagian jantung berikut. Pertanyaannya, perhatikan gambar di samping. Fungsi bagian yang ditunjuk tanda panah terdapat pada angka titik-titik-titik. A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 5. Adik-adik bisa kita lihat untuk gambarnya. Tanda panah ini menunjukkan bagian dari jantung yaitu bilik kiri. Nah, untuk bilik kiri sendiri berfungsi menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari serambi kiri dan memompa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh bagian tubuh. Berarti untuk jawaban soal nomor 14 ada di pilihan A, yaitu 1 dan 2. Nomor 15. Perhatikan jenis-jenis hewan berikut. Pertanyaannya, hewan yang berkembang biak secara ovipar ditunjukkan oleh gambar titik-titik-titik. Adik-adik kita bisa lihat untuk gambarnya ada 5 binatang. Yang pertama ini kadal, kedua kucing, 3 burung, 4 ikan, dan 5 kelinci. Pertanyaannya, hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Ovipar sendiri ini adalah bertelur. Untuk kadal nomor 1, berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur melahirkan.
Sementara kucing ini berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan, dan burung ini berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Sementara ikan ini berkembang biak dengan ovipar atau bertelur, dan kelinci berkembang biak dengan vivipar. Jadi sudah tahu kan untuk jawaban soal nomor 15? Berarti nomor 3 dan nomor 4 ada di pilihan C.